Kasus Ronald Tanur menjadi perhatian dan menarik bagi saya bukan hanya karena dia menghilangkan nyawa orang lain lalu dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu oleh Erinto Damanik, Mangapul, dan Hanindia. Kalau hanya kasus pembunuhan, itu sudah jamak, sudah biasa terjadi. Yang menarik adalah ternyata pembebasan itu dibuktikan ya merupakan suatu penyalahgunaan wewenang oleh majelis hakim. KY mengatakan vonis yang dibacakan dengan yang ditulis itu berbeda, ya, sehingga KY kemudian merekomendasikan ketiga hakim tadi dipecat oleh Mahkamah Agung. Sementara rekomendasi KY itu belum terwujud, belum dijalankan, ya, jaksa naik kasasi, ya, dan ternyata di kasasi Ronald Tanur dibuktikan bersalah melakukan pembunuhan dan divonis 5 tahun. Ya. Tetapi sekali lagi bukan itu yang menarik. Yang menarik ternyata pada sisi yang lain jaksa melakukan OTT kepada 3 majelis hakim pengadilan negeri Surabaya itu bersama dengan pengacaranya Ronald Tanur yang bernama Lisa Rahmat itu, karena terbongkar bukan hanya menyuap pengadilan negeri, tapi juga mau menyuap hakim-hakim agung di Mahkamah Agung melalui satu maklar kasus yang bernama Jarod Ricard, yang notabene adalah mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Ya, yang lebih menarik lagi, yang lebih menghebohkan adalah ketika Kejaksaan Agung menangkap Jarod Ricard ini, diketemukan uang cash yang begitu besar jumlahnya di rumahnya, yaitu mendekati 1 triliun. Nah, tadinya katanya Ronald Tanur menyediakan dana 6 miliar. 5 miliar itu untuk Hakim Agung, katanya untuk majelisnya, 1 miliar untuk Vinia Jarod Ricard, maklar kasus ini. Ya. Tapi kalau kita berhenti hanya di angka itu, terlalu kecil jumlahnya dibandingkan dengan angka rupiah, nominal rupiah yang ditemukan di rumah Jarod Ricard itu, yang 920 miliar atau mendekati 1 triliun itu 5 miliar itu hanya 5% saja kurang lebihnya, gitu. Nah, maka ada 2 hal yang saya mengharapkan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius di sini, yaitu menginstruksikan kepada Kejaksaan Agung agar Jaksa Agung membongkar tuntas kasus ini. Karena ini nanti yang berkepentingan bukan hanya orang-orang yang yang perkaranya kemarin itu dikalahkan oleh karena proses suap menyuap ini. Kalau Kejaksaan Agung terbuka, ya, membuka datanya, sudah berapa banyak perkara yang dimaklari oleh Jarod Ricard ini, ya, sudah berapa banyak hakim-hakim yang disuap oleh Jarod Ricard ini, maka kan nanti ketahuan tuh perkara mana saja yang dulu dikalahkan oleh karena suap itu. Pihak yang kalah tentu bisa memakai itu sebagai novum untuk melakukan PK atau upaya-upaya hukum yang lain, ya. Tapi itu satu hal. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah terkuaknya fenomena Jarod Ricard ini berarti membuka kotak Pandora tentang mafia peradilan dan mafia hukum yang begitu akut di Indonesia ini. Melibatkan pengacara, melibatkan Markus semacam ini, melibatkan hakim-hakim, ya, dan juga aparat penegak hukum yang lain. Itu tidak lebih bersih aparat penegak hukum yang lain itu dari hakim-hakim, baik itu di kepolisian, di kejaksaan sendiri bahkan, ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Karena itu saya mengharapkan Presiden Prabowo membongkar ini, menginstruksikan kepada kejaksaan membongkar tuntas praktek mafia peradilan dan mafia hukum yang seperti dilakukan oleh Jarod Ricard ini.
gitu. Dulu ada kasus kebakaran hutan, oleh pengadilan negeri dijatuhin hukuman berapa triliun gitu. Naik ke Mahkamah Agung hanya 75 miliar. Itu kan sesuatu yang mencurigakan sekali. Ya, kan sama-sama terbukti bersalah berarti kan perusahaan itu. Tapi kenapa vonisnya hukumannya di dalam vonis pengadilan negeri dan Mahkamah Agung bisa jauh berbeda begitu? Itu kan harus menimbulkan kecurigaan kita tentang praktek mafia peradilan itu. Ya. Begitu juga praktek mafia peradilan di sektor hukum ekonomi, seperti di sektor keuangan. Kita belum pernah mendengar itu Diksus dari OJK itu membawa berkas satu apa, entah bank, entah asuransi, entah perusahaan lembaga keuangan dan bank lainnya, gitu kan. Lalu sampai ke tingkat vonis menghukum mereka, itu kita belum banyak dengar. Ya, padahal betapa banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank ataupun lembaga bukan bank, ya, yang sebenarnya patut itu dipidanakan. Begitu juga penegakan hukum di sektor pajak. Kita sudah punya presiden yang begitu banyak dan jelas bahwa mereka juga menggunakan modus operandi maklar kasus. Konsultan pajak berhubungan dengan pejabat-pejabat pajak, ya, seringkali juga merupakan dengan proksi kan, dengan menggunakan maklar kasus ini yang adalah mantan-mantan pegawai pajak atau bahkan masih dalam pajak sebagai pejabat pajak. Kasus Gayus Tambunan itu walaupun dulu 3B pangkatnya, tapi dia sebagai orang dalam pajak bertindak menjadi konsultan pajak, wajib pajak untuk begal pajak gitu. Tapi kita nggak dengar tuh prinsipalnya kan enggak. Gayus Tambunan ya masuk. Berarti pejabat yang lebih tinggi kita belum dengar. Rafael Alun juga begitu, ketika dulu menjadi pejabat pajak di Jawa Timur sebagai pemeriksa, dia begitu. Ya kan, dia menjadi pemeriksa, dia menjadi konsultan pajaknya, wajib pajak sekaligus, dia begal tuh pajak sampai begitu kaya. Ya, modusnya begitu-begitu aja. Demikian juga kasusnya Angin Prataji. Dalam posisi ketika dia masih menjadi direktur pemeriksa, ya kan, sama berkolaborasi dengan konsultan pajak. Lalu dia begal pajak itu, ya kan. Jadi mafia peradilan, mafia hukum dalam arti luas, seringkali banyak justru menggunakan orang-orang dalam, Pak Prabowo. Banyak menggunakan entah itu pejabat yang masih aktif maupun pejabat yang mantan gitu, yang sudah pensiunan. Karena orang-orang dalam ini lebih tahu banyak tentang seluk-beluk bagaimana akses ke dalam itu, berhubungan dengan hakimnya, dengan kalau di lingkungan jaksa dengan jaksanya, kalau di kepolisian dengan pejabat polisi. Ya kita juga masih ingat kan dulu kan, saya masih ingat itu kasusnya waktu di zamannya Pak Susno Diwaji Bareskrim, itu kan ada orang luar yang katanya bisa berkantor di Bareskrim itu dulu. Ya kan kalau nggak salah, saya ingat saya namanya Johan atau siapa itu. Iya kan? Itu begitu. Selalu ada orang-orang dalam yang memfasilitasi. Nah, jadi baik di lingkungan peradilan umum maupun di peradilan-peradilan khusus itu praktek mafia hukumnya, mafia peradilan, mafia hukumnya dalam arti luas adalah sebenarnya orang-orang dalam sendiri. Maka bagaimanapun itu yang harus dibersihkan, Pak Prabowo. Ya, kami hanya mengharapkan Bapak memenuhi, menjalankan komitmen Bapak di dalam penegakan hukum, memberantas mafia peradilan dan mafia hukum dalam arti yang luas itu secara nyata, secara konkret, Pak. Karena kami percaya dan saya yakin juga Bapak itu sudah menyadari betul bahwa hukum ini memainkan peran yang sangat signifikan di dalam konteks perkembangan ekonomi. Gitu. Kalau penegakan hukum dan aturan hukum secara
luas itu, terutama di segmen ekonomi ya, di area ekonomi, ya itu baik. Saya percaya Pak, kepercayaan masyarakat luas maupun kepercayaan masyarakat investor, masyarakat ekonomi pada khususnya juga akan besar. Nah, Indonesia ini kan kita harus jujur kurang bisa dipercaya oleh para investor itu karena penegakan hukumnya dan aturan hukumnya memang banyak yang kurang baik, Pak. Pertanyaan ini investor mau masuk ke Indonesia pertama kali kan bagaimana legal environment-nya, aturan hukum dan penegakan hukum. Dan kita tahu oleh karena penegakan hukum yang sering kali ngaco ini, banyak investor lari keluar, capital trap, pindahkan usahanya ke Vietnam, ke Thailand atau ke negara lain yang jauh lebih mereka merasa lebih comfort, gitu. lebih bisa dipercaya penegakan hukum dan aturan hukumnya. Di sisi yang lain, mafia hukum itu bukan hanya memanfaatkan jalur-jalur penegakan hukum, tapi juga memanfaatkan lubang-lubang hukum yang kurang baik, Pak. Terutama undang-undang di sektor hukum di sektor di area ekonomi, ya kan? Misalnya di sektor sumber daya alam, di sektor kehutanan, pertambangan, kehutanan, kelautan, ya kan? Banyak sekali undang-undang yang lemah. Padahal Undang-Undang Dasar mengatakan kan bumi, air dan segala kekayaan alam Indonesia itu kan harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi aturan hukumnya terbalik, justru lebih banyak menguntungkan pihak investor. Nah, loophole itu ya banyak dimanfaatkan oleh para investor itu untuk mengeruk keuntungan, sehingga yang ditinggalkan, yang dibagikan untuk Indonesia kecil misalnya. Nah, itu kan juga harus dibenahi. Jadi pembenahan hukum ini dua sisi, Pak, aturan hukumnya maupun penegakan hukumnya, yang menurut saya dua-duanya perlu dibenahi. Dan yang terpenting di antara kedua hal ini adalah manusianya, kultur moral mental manusianya, Pak, yang di belakang hukum ini, Pak. Parah di Indonesia. Sekali lagi kasus Jarod Trikar sebagai Markus ini harus membuka kita, mata kita, ya setajam-tajamnya, ya sejelas-jelasnya tentang praktek mafia hukum, mafia peradilan yang begitu sangat kuat, sangat akut, dan sangat membahayakan. Kalau Pak Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak membongkar tuntas ini, saya tidak yakin visi dan program-program Bapak bisa terwujud dengan optimal. Bapak menginginkan program Bapak itu terwujud, pasti membutuhkan biaya besar, Pak. Ya, apapun yang program yang Bapak agendakan itu membutuhkan biaya besar. Tapi kalau penegakan hukumnya lemah, banyak begal-begal, pajak dibegal, ya kan? Sektor di sumber daya alam dibegal, ya, dan seterusnya itu. Ya, bagaimana Bapak bisa mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai program-program Bapak yang besar itu, yang hebat itu? Ya. Begitu juga kepercayaan dari masyarakat ekonomi. Bagaimana mungkin meningkat kalau penegakan hukumnya seperti ini? Ya kan? Nah, jadi sekarang adalah ini menurut hemat saya di awal pemerintahan Bapak terkuat kasus fenomena Jarod Trikar sebagai Markus ini, ya, yang notabene adalah mantan pejabat Mahkamah Agung. Ini buat saya pintu masuk untuk melakukan revolusi kultur, revolusi mental manusia-manusia di belakang hukum itu, Pak. Karena sekali lagi hukum ini ambruk, rusak karena tidak lain dilakukan oleh para pejabat hukumnya sendiri, Pak. Dikatakan oknum, ya, tapi mereka ini justru yang masih berkuasa di dalam bidang hukum yang merusak itu, ya kan? Jadi harapan saya betul-betul ini Bapak pakai momen ini untuk membersihkan, sehingga tidak ada penyelesaian yang tanggung-tanggung lagi, Pak. Manusianya terutama moralnya ini harus diatur sedemikian rupa. Bapak mungkin meninjau gaji mereka, boleh. Hakim menuntut tambahan gaji, oke, mungkin Bapak itu sudah dengarkan. Begitu juga mungkin aparat birokrasi yang lain.
Bapak bisa perhatikan kesejahteraan mereka. Tapi kalau itu sudah Bapak penuhin, Bapak harus dong memberikan ancaman hukuman yang tidak tanggung-tanggung. Yang seperti saya katakan, harus diberikan peti mati di situ dan ada tur ke penjara, Pak. Supaya jelas buat mereka. Yang masih kurang ngajar, yang masih mengkhianati rakyat, masih tidak memberikan kesejahteraan atau tidak menjalankan program Bapak untuk kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, ya Bapak hukum mati di situ. Terapkan hukuman mati, hukuman maksimalnya, Pak. Atau kalau penjara, ya penjarakan sekali di Nusa Kambangan gitu. Jangan pernah dikasih angin, jangan pernah dikasih ati lagi, Pak. Itu. Jadi kita perlu merevolusi kultur manusia-manusia APH itu. Ya, petinggi-petinggi APH-nya itu. Ini harus dijadikan role model untuk penegakan hukum pada seluruh masyarakat. Karena korupsi ini kan sudah luar biasa, Pak. Sampai nanti ketika bawah-bawah RT RW pun juga korup. Ya kan? Nah, yang kedua, menteri-menteri Bapak di bidang hukum dan ekonomi harus kuat mengatur ini, memikirkan itu. Undang-undang yang baik. Gitu. Untuk di sektor sumber daya alam, ya, di sektor-sektor ekonomi, ya, di sektor-sektor yang strategis untuk hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang total, Pak. Yang tanpa ampun lagi. Yang nggak bisa lagi dengan setengah-setengah, Pak. Indonesia sudah terlalu parah. Nah, kita berharap banyak ini pada Pak Prabowo. Komitmen Bapak yang ingin atau bukan ya mencanangkan ya kan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan bahkan menguber koruptor. Kalau dia lari ke antariksa pun Bapak akan kejar dengan pasukan khusus dan seterusnya. Itu kita ingin realisasinya, Pak, supaya tidak hanya berhenti di narasi atau orasi. Kita tunggu realisasi dari tekad Bapak itu. Gitu. Nah, di sisi yang lain dengan itu, kalau Bapak lakukan itu, baru saya punya optimisme, keinginan Bapak untuk menaikkan ekonomi Indonesia ke 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 8%, tax ratio di atas 11%, investasi banyak masuk, ya kan? Sehingga kemiskinan dan pengangguran banyak berkurang. Lalu Bapak bisa menjalankan program-program strategis Bapak itu. Dalam hal ini memberikan makan bergizi yang gratis, ya kan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, itu akan bisa terwujud, Pak. Tapi kalau Bapak tidak melakukan reformasi atau bahkan revolusi di bidang hukum, revolusi kultur mental manusianya, revolusi aturan-aturan hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, dan revolusi di dalam penegakan hukum, saya masih pesimis bahwa cita-cita Bapak itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Harapan saya sebagai rakyat, dan mungkin begitu juga sebagai pesaing rakyat, termasuk sebagai praktisi hukum, kepada Pak Prabowo sangat besar untuk terjadinya revolusi hukum di Indonesia. Itu harapan saya, Pak, dan salam merah